Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Setelah kita mempelajari berbagai macam keberagaman dalam masyarakat Indonesia, ya. Yang pertama itu bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Kita sudah mempelajari ya bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia itu bisa keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang suku dan juga agama. Jadi keberagaman suku kita di Indonesia ini sangat banyak ya. Jadi terdapat lebih dari 300 suku yang mendiami wilayah Indonesia, yang bisa dihitung kalau satu provinsi itu bisa dikatakan ada 2 suku agama, suku bangsa ya. Jadi itu sehingga menyebabkan banyaknya keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian agama, kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki daerah yang strategis ya, di mana Indonesia memiliki daerah yang berada di daerah silang ya. Kenapa dikatakan daerah silang? Karena dia berada di antara dua ya, 2 samudra dan dua benua, Samudra Hindia dan Pasifik, benua Asia dan Australia, sehingga termasuk kepercayaan agama itu mudah masuk karena adanya orang asing datang ke Indonesia. Jadi para pelaut dan pedagang turut singgah ke Indonesia dalam rangka menuju Indonesia atau melewati Indonesia menuju tempat lain ya. Dengan hal itu sehingga mereka menyebarkan agama ya. Jadi Indonesia ini mudah menerima kepercayaan yang dibawa oleh para pelaut atau saudagar tersebut ya. Mereka mudah. Jadi melalui aktivitas berdagang ya, penduduk Indonesia mengenal berbagai agama dan kepercayaan. Ya, kita sudah mempelajarinya di kelas 7 dan kelas 8 ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah yang muncul ya dalam keberagaman masyarakat Indonesia ya. Jadi dengan adanya keberagaman ini, apa masalah yang muncul dengan adanya keberagaman itu ya? A. Penyebab konflik dalam masyarakat. Kita lihat apa faktor penyebabnya ya. Faktor penyebab konflik itu yang pertama itu karena perbedaan antar individu ya. Jadi individu yang satu dengan individu yang lain itu memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda ya. Antara antum dengan teman-teman sekelas antum itu berbeda perasaannya. Contohnya ada ketika misalnya belajar daring ya. Jadi ada yang berpendirian bahwa jika belajar daring itu suasananya harus fokus, tenang. Ada yang juga yang berpendirian bahwa belajar daring itu tidak penting ya, karena tidak bertatap muka. Sayang ya, dia rugi, ilmunya tidak dapat. Itu salah satu contohnya penyebab konflik ya, perbedaan individu. Kemudian yang kedua, ada perbedaan kebudayaan ya. Jadi secara sadar maupun tidak sadar bahwa kelompoknya mempengaruhi pemikiran seseorang tersebut ya. Contohnya apa? Kebudayaan budaya Kerinci ya, kemudian budaya Minang itu berpengaruh dengan pendirian seseorang ya. Sama dengan istilah orang Minang ya. Ada istilah orang Minang apa namanya? Takurang ndak di dalam, ndak di luar. Taimpi ndak di atas. Nah, itu istilah prinsip orang Minang ya. Dia sangat berpengaruh kepada pendirian masyarakat orang Minang ya. Yang tidak ingin rugi ya, itu contohnya ya, bukan apa. Kemudian yang ketiga itu perbedaan kepentingan ya. Jadi antara individu dengan kelompok itu berbeda keinginan, kepentingan juga berbeda, sehingga menyebabkan konflik dalam masyarakat ya. Contohnya apa?
Jadi ada kelompok yang pecinta lingkungan, ya. Ada yang kelompok yang suka berpetualang, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu contohnya, ya. Kemudian ada juga karena adanya perubahan sosial, ya. Selain dari perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, kemudian yang keempat itu perubahan sosial, ya. Jadi masyarakat mengalami perubahan seiring perkembangan kebutuhan dan pengetahuan, ya, sehingga bisa juga mengakibatkan konflik, ya, atau masalah, ya. Coba kita perhatikan keadaan masyarakat saat ini, ya. Terlihat, ya. Tentu terlihat perubahan, ya. Berbagai perubahan mempengaruhi cara pandang sebagian anggota masyarakat terhadap nilai, norma, dan perilaku. Contohnya, perilaku remaja yang berbeda terkadang mendapatkan pandangan kurang baik oleh orang-orang yang lebih tua, ya. Contohnya, zaman sekarang tidak ada lagi permainan-permainan di masyarakat, ya. Anak-anak sudah mulai tidak main gasing, contohnya kelereng, ya. Mereka mainnya di HP. Itu juga masalah, ya, yang terjadi di anak-anak pada masa sekarang, ya. Oke, itu penyebab konflik dalam masyarakat, ya. Ada 4 penyebab, ya, perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Kemudian yang kedua, bentuk konflik dalam masyarakat, ya. Apa bentuk konflik dalam masyarakat? Ya. Yang pertama itu ada konflik pribadi, ya. Ya, konflik pribadi, ya. Kalau konflik pribadi itu tentu antara dua individu, ya. Individu yang satu dengan individu yang lain itu karena perbedaan pandangan atau sebagainya. Jadi konflik pribadi itu bisa dapat juga timbul akibat tidak senang dengan orang lain, ya. Kemudian yang kedua ada konflik rasial. Apa konflik rasial? Itu konflik yang umumnya timbul karena perbedaan ras, seperti perbedaan ciri badan, kepentingan, dan kebudayaan. Biasanya konflik ini terjadi dalam masyarakat yang salah satu rasnya menjadi kelompok mayoritas ataupun memiliki kekuasaan. Contohnya apa? Yang ada di Afrika, ya, Afrika Selatan itu antara kulit hitam dan kulit putih, ya. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga ada konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik antara kelas sosial ini umumnya disebabkan akibat perbedaan kepentingan, ya. Contohnya konflik karena perbedaan kepentingan antara buruh dan pemilik perusahaan, ya. Perusahaan ingin menurunkan gaji, kemudian buruh ingin menaikkan gajinya, ya, tentu akan menyebabkan konflik, ya. Itu yang ketiga, ya. Setelah konflik pribadi, konflik ras, ya, konflik rasial, konflik antara kelas-kelas sosial. Yang keempat ada konflik politik, ya. Konflik politik itu terjadi karena adanya perbedaan, ya, kepentingan atau tujuan politis seorang atau kelompok. Ya, contohnya ada konflik antar partai kelompok, partai politik, ya. Kemudian ada konflik internasional, ya. Jadi konflik internasional ini umumnya terjadi akibat perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh kepada kedaulatan, ya. Jadi itu macam-macam konflik, ya, macam-macam konflik yang terjadi. Kemudian yang ketiga, ya, atau yang C, akibat yang timbul terjadinya konflik. Yang pertama itu bisa terjadi perpecahan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Itu akibatnya. Ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada, ya. Kemudian perubahan kepribadian yang keempat, ya. Dan yang kelima adalah dominasi, ya. Dominasi misalnya masyarakat satu dengan yang lain, ya, atau ras yang satu dengan ras yang lain. Itu adalah dominasi. Kemudian ada beberapa sikap, ya, penyebab dari konflik. Ya, yang pertama itu primordialisme, ya. Kemudian yang kedua etnosentrisme. Yang ketiga diskriminatif. Yang keempat stereotipe. Yang kelima fanatisme. Yang keenam eksklusivisme, ya. Ini adalah tugas antum hari ini, ya. Tugas antum hari ini adalah antum catat, ya, sikap penyebab konflik, kemudian antum buat pengertiannya, ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini, semoga antum bisa memahaminya. Mari kita sama-sama mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.